Ini adalah podcast apa? Jadi kan peran anak muda dalam sejarah bangsa ini cukup besar, peran anak muda. Semua berperan, dan salah satunya anak muda. Dan yang menonjol dari anak muda itu yaitu Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Itu rata-rata di dalamnya usianya di bawah 30 tahun. Saya spesifiknya nggak tahu, cuma rata-rata di bawah 30 tahun. Bangsa ini terus berjalan hingga hari ini. Iya. Kita hari ini bisa melihat para artis dengan mudahnya menjadi politisi. Kalau disebut mudah ya mereka punya keuntungan karena memiliki popularitas kan. Jadi salah satu poin utama masuk politik itu adalah memiliki popularitas. Kalau ingin mencalonkan ya. Salah satu kunci utamanya yaitu popularitas. Bahkan di KPK juga udah ada artis kan. Iya, salah satunya siapa kan? Ya kayak Zumi Zola ya kan. Zumi Zola, Sonda, siapa lagi? Itulah pokoknya. Artinya sekarang politik sudah berubah. Ya. Kalau di Orde Baru mungkin kondisi politiknya. Di Orde Baru gak mungkin gitu ya. Ada artis gitu bisa, tapi sekarang bisa. Iya. Ya. Soalnya kan waktu zaman Orde Baru itu demokrasi pemilihannya itu lewat MPR ya. Jadi siapa yang dekat dengan penguasa itu yang jadi pejabat, yang jadi politisi. Betul. Nah kalau untuk sekarang kan demokrasinya sangat bagus ya, jadi masyarakat bisa menentukan dan memilih wakilnya siapa aja. Artis itu biasanya stigmanya itu hampir sama kayak anak muda masuk ke politik. Iya. Tidak punya pengalaman. Biasanya di stigma tidak punya pengalaman. Tapi kalau menurut saya itu serangan-serangan seperti itu tidak rasional. Tidak rasional kan, itu serangan muncul dari lawan. Betul. Yang umurnya di atas dari calon yang muda itu. Jadi kalau diukur dari disebutkan belum ada pengalaman apa gitu kan, atau sama-sama mencalonkan, mereka juga belum tentu pernah mengalami pejabat publik atau wakil rakyat. Ya makanya kenapa saya bilang tidak rasional, karena itu lebih ke ungkapan putus asa, lebih ke nafsu, itu lebih ke desire, hasrat bagaimana. Wah ini budak ngora, ini anak muda nih, berpotensi nih, bahaya. Gimana nih matahin kakinya dalam tanda kutip? Ya dengan cara anak muda tidak punya pengalaman. Itulah seninya politik kan. Betul, tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau saya sebetulnya berusaha sebisa mungkin di dalam politik itu ingin terus rasional. Karena ketika kita rasional, pada akhirnya yang akan kita dapatkan itu kualitas. Benar. Nah, Akang sendiri, yang saya lihat Akang ini bergerak di kegiatan sosial sangat baik. Saya mengenal Akang itu di mana ketika Akang mengajak saya untuk kegiatan bakti sosial waktu itu ya. Iya. Dan sampai hari ini kita jadi berteman gara-gara itu. Karena kegiatan sosial ya. Dan itu keren sekali kan. Waktu itu kan Akang bagi-bagi masker itu benar-benar patungan ya anak-anak Cikalo waktu itu. Iya, kebetulan kan itu mentornya Kang Ares tuh. Iya, Kang Ares, saya udah lama ketemu, kangen banget sama beliau. Sebetulnya inisiatornya beliau gitu. Jadi ya kita sama-sama bekerja sama aja lah. Sampai akhirnya kita ketemu Kang Galuh, sampai akhirnya kita ketemu juga Pak Bupati, dan dari Pak Bupati itu kita bawa CSR. Untuk bertonton ya. Iya, untuk bagian ke masyarakat sama teman-teman SDKBB gitu kan. Iya, hampir SDKBB gitu ya. Iya. Itu cuma hari ini kayaknya susah gitu. Konstelasi politik itu sudah sekacau ini gitu. Nah, lagian CSR juga nggak tahu ada nggak tahu enggak sekarang. Kita nggak tahu sekarang bentuk CSR-nya ada atau enggak. Kita skip dulu pembahasan yang agak dramatis. Nah, perjuangan itu akan berawal dari kegiatan sosial yang saya melihat Akang ya orang yang suka melakukan kegiatan sosial. Itu yang saya lihat. Dan hari ini Akang mencalonkan kepala desa di Nanggeleng. Ya. Betul. Kenapa nggak di Cikalo? Kalau namanya ibadah itu kan sebetulnya bukan di mana tempat kita tinggal, tapi boleh di mana aja. Jadi kan kalau ibarat kita pergi ke masjid, harus ke masjid di wilayah kita. Dan itu bahasa politis.
bahasa politis. Ya intinya saya ingin Kenapa di sosial. Nanggeleng? Kenapa di Nanggeleng? Ibadah sosial. Kabupaten Bandung Barat itu ada 41 desa yang Nah, mencalonkan. kenapa memilih Nanggeleng dari 41 desa itu? Saya gak mau kisruh di Cikalongwetan. Gak mau kisruh. Iya, kan di Cikalongwetan itu ada 2 desa yang ada pilkades. Nah, otomatis saya kisruh dengan orang terdekat saya di sana. Nenek moyangnya, kalau disebut nenek moyang, turunan lah, saya itu asli turunan Nanggeleng gitu. Si nenek itu dari Nanggeleng, keluarga besar, Uyut. Dan sekarang juga masih ada di Nanggeleng. Di Nanggeleng. Iya, betul. Jadi setidaknya ya kan di Nanggeleng itu ada Chemistry. ya. Ya, SMA juga saya di Nanggeleng. Oh, SMA di Nanggeleng. Iya, ini kan harus digarisbawahi juga ya. Untuk pencalonan ke desa luar itu sebetulnya nggak ada larangan juga. Kebetulan kan Mendagri menghapus peraturan domisili tahun 2017 untuk kepala desa yang ingin mencalonkan di desa luar. Jadi untuk saat ini seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mencalonkan kepala desa dimanapun. Oke, misalnya Kang Iwa nyalonkan di Papua, oke, boleh. Oh bisa. Bisa sekarang. Di Timor Leste nggak bisa. Iya, kalau saya kan cuma beda kecamatan. Oke. Tapi masih Bandung Barat. Masih Bandung Barat. Nah, ya kan memilih Nanggeleng karena karena ada chemistry, Iya, keluarga chemistry lahir juga, di sana. keluarga sekolah di sana, Sekolah di sana, rekan-rekan di juga sana. di sana. Nah, ya rasional bagi. Rasional. Berarti ya itu rasional ya. Iya, kalau Kenapa? diisukan pendatang juga apa-apa lah. Ya kan, yang namanya juga isu politik, kita harus siap. Betul. Berarti masalah yang akan hadapi itu pertama anak muda, terbuka pengalaman, Iya, terbuka pengalaman. kedua orang pendatang tua, orang luar, terus yang kawin, terus belum nikah. belum nikah. Iya. Kalau bagi saya, kalau menurut saya belum nikah itu lebih bagus. Kenapa bagus? Karena akan bisa lebih fokus ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan. Sambil jalan lah itu kan, Iya. sambil berjalan. Planningnya gini kan, kalau kepala desa yang jadi belum menikah, lalu siapa ibu PKK-nya? Nah, kebetulan ibu PKK itu bisa dipilih, ditunjuk oleh kepala desa itu ya masyarakat tertentu dari kader. Jadi kan di sana ada ketua PKK, ada ketua penggerak PKK. Tapi kan secara aturan itu tidak harus sudah. Iya, tidak harus. Jadi peraturan untuk kepala desa itu tidak mengatur kepala desa harus menikah dulu baru mencalonkan. Nggak ada aturan. Lagian ya kan, soal menikah, soal jodoh itu kan urusan Allah. Di situasi kondisi hari ini akan mencalonkan sebagai kepala desa dan belum ada jodoh, artinya mungkin itu jalan terbaik dari Allah. Iya. Jadi gini kan, sebelum saya ingin mencalonkan kepala desa, emang rencana saya itu menikah tahun 2022. Jadi jauh sebelum mencalonkan kepala desa emang udah ada niat betul-betul mencalonkan untuk menikah. Jadi akan betul-betul ingin menikah di usia matang, betul ya? Ya kalau ketik 2022 ya usia 28 tahun usia pas lah. Iya, matang itu emosional. Ya secara pengalaman akan perjalanan hidup sudah cukup lah. Kayaknya katakanlah untuk kenakalan remaja dan lain sebagainya udah selesai. Iya, udah beresnya ngapain lagi, udah bosan. Udah selesai. Tapi memang Akang waktu muda gimana nanti? Nakal? Enggak, saya baik, orang baik. Bisa ditanyakan langsung. Boleh cek. Ya soal nikah mungkin ya tetap menunggu. Ya, dari jadi Allah, untuk nikah itu kan bukan seberapa cepat kita harus menikah, bukan seberapa cepat usia kita ataupun tapi kesiapan kita. Kalau saya belum siap, ya ngapain? Nggak sedikit ya anak muda yang menikah baru 5 tahun, 10 tahun udah cerai. Iya, ya kan. Ya gimana ya, kalau mau ngomongin nikah itu sebenarnya ada season berikutnya kan lah, bisa panjang kalau urusan masalah. Kita ngebahas spesifik tentang relationship. Ya, iya siap. Oke. Saya pengen sekali lagi Akang dan saya dan teman-teman lainnya kita kedepankan rasionalitas di politik agar masa depan kita lebih berkualitas. Amin, mudah-mudahan. Jadi berbicara pilkades ini bukan tentang saya, bukan tentang Akang, atau bukan tentang Anda, tapi ini berbicara tentang masa depan anak dan cucu kita ke depannya gitu. Masa depan anak cucu. Betul. Iya. Betul. Kita harus melihat jangka panjang gitu kan. Kalau jangka pendek mungkin ya bakal gitu-gitu kan. Gak mau lah gitu-gitu kan gitu. Ya kalau ingin perubahan, perubahannya dari sekarang gitu kan. Harus nunggu kapan? Akang ini masuk politik tuh betul-betul kesadaran sendiri, apa ada yang mendorong, apa seperti apa gitu, ada motivasi apa, dan
Kalau itu kesadaran sendiri, apa yang ada di benak Alvin sebenarnya? Kalau ya intinya pada kesadaran saya kan, saya ingin berbuat dan bermanfaat untuk masyarakat itu dari jalur politik. Ketika saya bekerja sosial, membantu sosial itu kemampuan saya itu cuman sedikit. Contoh, saya punya uang 1.000 rupiah. Nah, saya itu cuma bisa membagi pada 1 orang atau 2 orang. Nah, kalau saya bekerja dan masuk ke sistem pemerintahan, mungkin akan ada manfaat banyak untuk masyarakat luas. Betul. Yang khususnya untuk masyarakat desa di Nanggalain. Ya, ada kesadaran dari Akang ya. Sebagai anak muda ini terjun ke politik yang pada akhirnya nanti akan bisa membantu maksimal. Jadi harus ketahui juga kan ibadah politik. Nah, ibadah politik itu bukan ketika kita menjadi kepala desa kita getol sholat, getol maca Al-Quran. Nah, itu bukan ibadah politik kan, tapi itu ibadah kita sebagai umat muslim. Tapi bagaimana tanda tangan kita berpengaruh kepada masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Nah, itu ibadah politik kan. Oke. Terus saya ngelihat Akang itu di Pemda Bandung Barat juga kayak kepala dinas, kayak ya pejabat-pejabat Pemda lah. Itu rata-rata tahu nama Akang itu. Yang saya lihat gitu. Tahu nama Akang. Ya kalau tahu aja ya gimana ya kan. Nah, itu kenapa itu? Akang sering komunikasi atau seperti apa? Ya intinya membangun komunikasi itu dengan siapa aja sih kan. Jadi kalau kita punya relasi itu, saya itu kan memberikan manfaat itu ketika saya dekat dengan mereka. Apa sih yang saya bisa bawa kepada masyarakat di bawah gitu. Mungkin masyarakat Bandung Barat. Mungkin akan ada di situasi di mana masyarakat membutuhkan sesuatu, terus akan inisiatif menghubungi ya Pemda Bandung Barat, menghubungi kepala dinas, menghubungi siapa. Ya salah satu contohnya ada masyarakat yang sedang sakit gak punya biaya. Nah, kita bisa pakai jalur pemerintahan kan supaya bisa gratis. Nah, ya betul, masyarakat itu harus proaktif seperti itu. Karena ternyata masyarakat kita itu awam ya, dan pemerintahan juga, pemerintahan desa atau pemerintahan kabupaten kurang mensosialisasikan program-programnya. Jadi masyarakat yang kurang mampu itu kesulitan ketika masuk rumah sakit, khusus untuk masyarakat yang sakit ya. Jadi kita bisa bantu lewat Jamkesda dari dinas kesehatan, khususnya pemerintah kabupaten Bandung. Itu baru dari sektor kesehatan. Iya, dari sektor kesehatan lainnya gitu. Kita itu harus menjadi masyarakat yang proaktif. Iya. Bukan cuma ngebully, bukan cuma protes, tapi kita memberikan juga solusi juga. Kita juga sebagai masyarakat yang baik itu menawarkan diri. Saya punya value ini, saya bisa seperti ini. Apa yang saya bisa bantu ke pemerintah untuk masyarakat. Intinya kita itu sama-sama membantu. Ketika dekat dengan pemerintah, saya juga membantu kita juga membantu program pemerintah untuk disosialisasikan ke masyarakat. Betul. Dan kita perlu orang-orang seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Ya insya Allah nanti kalau untuk kesehatan sosial yang kayak gitu, jika seandainya saya terpilih, akan ada satgas khusus untuk relawan-relawan kesehatan kemanusiaan seperti ini kan, yang bisa berkolaborasi dengan pemerintahan. Saya pengen dengar program-program dasar apa saja yang akan berikan kepada masyarakat Nanggalain. Hal pertama yang ingin saya lakukan untuk desa Nanggalain yaitu memperbaiki sistem pemerintahan di desa tersebut. Salah satunya sistem administrasi kan. Jadi menurut pandangan saya ya, sistem administrasinya itu belum maksimal. Jadi bagaimana memperbaiki sistemnya itu untuk kebaikan masyarakat. Salah satunya BDT untuk bansos yang kayak gitu kan. Jadi Kemensos dan Dinsos itu mensosialisasikan ke pemerintahan desa untuk memasukkan atau mengurangi jumlah BDT atau DTKS ya. Insya Allah saya akan perbaiki itu. Kedua, sistem pemerintahan itu ingin mengutamakan musdes kan. Jadi kenapa musdes itu harus dioptimalkan? Jadi segala sesuatu itu bentuk transparansi anggaran itu bisa dilihat dari musdes, bukan dari baligo yang dipampang setiap tahunnya. Musdes itu kan suka ada baligo gitu terus APBD total juta itu maksudnya kurang paham sebenarnya. Ya itu kan salah satu
syarat dari Kemendes ya untuk memampangkan bentuk transparansinya, memampangkan baligo ya. Tapi menurut saya, tapi itu benar nggak sih? Ya tanya masyarakatnya ada musdes nggak di sana. Kalau musdesnya optimal, nah bentuk transparansinya di sana. Jadi contoh gini kan, kita ingin membangun jalan, kita ada anggaran 100 juta contoh ini, ada anggaran 100 juta. Nah masyarakat itu sepenuhnya harus tahu undangan untuk musdes itu bukan orang-orang yang kita pilih, tapi seluruh masyarakat di desa tersebut juga berhak hadir gitu. Jadi contoh mau RW mana dulu nih yang kita perbaiki yang urgent. Emang musdes sekarang emang kayak gimana? Rata-rata di desa-desa yang saya dengar musdes itu cuma mengambil penggolan yang akan setuju aja kan oleh kebijakan. Misalkan kita buat sumur bor di RW 30 misalkan, sumur bor di RW 30. Nah supaya disetujui ya diambilnya, yang diundangnya itu cuma orang-orangnya itu aja. Jadi ya hasilnya ketika musdes gak maksimal itu adanya demo di akhir pembangunan. Biasanya seperti itu. Iya, rata-rata kan demo masyarakat ngeluh nasi didinya heula jadi diulang. Nah itu karena kurang optimalnya musdes. Kalau adanya musdes mungkin demonya, perdebatannya akan ada di awal sebelum saat akan perencanaan gitu kan. Ada potensi apa di Nagrek? Saya melihat potensi satu, objek wisata itu bisa kita optimalkan di Kampung Cikatah kan. Sekarang udah jalan? Belum ada. Jadi tapi akan melihat itu bisa jadi potensi. Nah itu napak sancang yang ada di desa Cihampelas. Saya sering dengar itu napak sancang. Ya, kolam apung, rumah makan apung yang ada di tengah laut, di tengah danau Saguling ya, itu menjadi objek wisata masyarakat Bandung Barat, bukan masyarakat desa Cihampelas aja gitu. Itu bisa menjadi sumber penghasilan, bisa masuk PAD. Jadi saya juga ingin meningkatkan PAD dari BUMDes. Ya salah satunya itu Kang, meningkatkan objek wisata. Salah satunya napak sancang yang ada di Cihampelas kita buat di Nanggalai. Itu bisa jadi BUMDes? Bisa. Jadi BUMDes itu, nah kalau ada yang nanya dananya dari mana, kan dana desa cuma segini, emang mampu buat. Nah BUMDes itu diupayakan itu mencari pihak ketiga kan, yang mau join. Nah siapa tahu di Nanggalai ini kan ada yang mau join, masyarakat setempat lah yang mau join dengan BUMDes untuk membangun napak sancang tersebut. Nah untuk objek wisata ini sebetulnya bukan dikhususkan untuk masyarakat Nanggalai kan, tapi untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Cipunde maupun Bandung Barat. Sementara di Kecamatan Cipunde itu khusus kecamatan nih, Kecamatan Cipunde itu gak punya objek wisata. Kalau Cirata aja semuanya udah bosan kan mengandalkan Cirata ya? Iya, kalau ngandalin Cirata semuanya udah bosan. Tiap minggu Cirata, nah nanti kali-kali tiap minggu ke Nanggalai. Oh jadi memang ada potensi wisata di sini? Ada. Dan sekarang sudah dikelola belum? Jadi sekarang itu dikelolanya itu masih kolam apung kan di sana. Nah kan saya juga gak bakal ganggu kolam apung, jadi membuat lahan baru di sana. Ya kita juga harus bisa lebih variatif berarti ya objek wisata di Nanggalai. Iya betul. Selain objek wisata apa lagi? Objek wisata selain rumah makan apung, kita upayakan untuk membuat objek wisata. Kan di sana itu ada perkebunan kan. Selain objek wisata? Selain objek wisata. Nah kalau wisata tanpa ada belanja oleh-oleh kan kurang lengkap. Nah saya itu ingin mengoptimalkan bagaimana di Nanggalai itu bisa menjadi pusatnya destinasi penghasil coklat. Lu bisa? Ya, kan di sana ada kebun coklat. Sistemnya kita ya kalau kita minta gak bakal ngasih lah perusahaan juga. Kan di sana itu dikelola perusahaan. Perkebunan coklat coklat. Ya kalau kita minta gak bakal ngasih, kita beli di sana. Dikelola BUMDes juga, kita produksi coklat. Dan itu bisa jadi branding nggak Nanggalai? Bisa. Desa coklat bisa. Contoh aja Garut kan. Kita ngambil contoh. Garut coklat. Dan itu bisa bikin nama Bandung Barat lebih variatif lagi selain wajib, selain film. Bandung Barat coklat. Iya, coklat. Banyak. Iya, keren. Bisa. Saya katakan bisa. Dan di kuliner dan di wisata. Iya. Apalagi? Ya untuk BUMDes sementara itu aja dulu kan, di objek wisata dan juga soal pengangguran kan banyak kan ya?
ngomong pengangguran sih di kabupaten juga banyak kan. Enggak kita spesifik di Nanggeleng aja di desa Akang. Gimana Akang menanggulangi menyelesaikan itu di desa? Hal yang harus kita ketahui adalah bagaimana kepala desa bisa menarik investor luar untuk masuk ke Nanggeleng. Nah ini juga bisa mengurangi jumlah pengangguran di kabupaten. Dan itu bisa Nanggeleng? Bisa. Saya itu pengen buat kelompok usaha bersama kan. Bagaimana hasil kelompok usaha bersama ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Contoh kecilnya 1 RW, 1 kelompok usaha aja dulu kan. Jadi kan total ada 16 RW. Nah, 1 tahun 5 RW aja mungkin akan. Dan kelebihannya punya link ke kabupaten juga provinsi ya, kayak mudah-mudahan karena dekat sama Bu Rahel Malian itu yang Tobias gitu kan. Saya lihat kan sering banget komunikasi sama Rahel kayak gitu ya. Ya itu mungkin jalan Akang untuk komunikasi dengan provinsi salah satu. Kabupaten ya kita sudah tahu sendiri lah. Nama Kang Pandu itu di Bandung Barat cukup di pemerintahan Bandung Barat cukup terdengar. Ya intinya bagaimana kita dekat dengan mereka, apa yang bisa kita bawa itu aja kan. Kalau saya dekat dengan mereka tapi nggak bisa bawa ya buat apa gitu. Ya mudah-mudahan dengan kedekatan ini saya bisa membawa program-program untuk masyarakat juga. Apa yang ingin Akang sampaikan ke masyarakat Nanggeleng? Yang ingin saya sampaikan intinya saya izin kepada masyarakat desa Nanggeleng, mudah-mudahan kehadiran saya bisa diterima dan bisa memberikan warna di pemilihan ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.